Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wimat Kurnia Yusta dari kelas 3E dengan NIM 666124023. Saya di sini ingin menjelaskan, mempresentasikan dari PPT kelompok saya dengan dari mata kuliah manajemen strategi yang dosen pengampunya itu Bu Ayuning Budiati Mulyana. Oke, sebelum masuk ke analisis PTSDP, saya ingin menjelaskan sedikit tentang PTSDP ini. Merupakan perusahaan di bawah naungan BUMN yang bergerak di bidang jasa, yaitu penyeberangan antar pulau. Saatnya kita masuk ke IFAS-nya. IFAS ini kita akan membahas di strength-nya dulu. Pertama itu ada jaringan rute penyeberangan terbesar di Indonesia. Jadi ini tuh termasuk yang menguasai lah konektivitas antar pulau gitu. Yang kedua itu ada status BUMN. Tadi kan seperti saya bilang, jadi adanya akses dukungan pemerintah dari APBN gitu pendanaannya. Lalu yang ketiga itu ada memiliki aset armada dan pelabuhan luas. Jadi kapasitas itu di pelabuhan itu besar lah, jadi dapat menampung penumpang yang banyak. Lalu yang keempat itu ada sistem tiket online. Lalu yang kelima itu ada peran vital dalam logistik nasional. Jadi mendukunglah supply chain-nya gitu, jadi mobilitas barang juga, jadi mempermudah gitu. Lalu selanjutnya kita membahas di weakness-nya. Yang pertama itu adanya banyak kapal tua ya kan, karena kan ini kan termasuk di bawah naungan BUMN yang sangat lama ya gitu. Kayak misalnya ini tuh bisa menurunkan keandalan dapat dan jadi tantangan buat perawatannya gitu, biayanya jadi meludak. Lalu yang kedua itu ada kemacetan dan antrian saat peak season atau saat kayak lebaran gitu-gitu, yang penumpang itu bakal bepergian gitu, yang melalui kayak Merak, terus ya semacam lah ya, perusahaan besar gitu. Terus terutama kayak misal saat liburan gitu ya. Yang ketiga itu ada SDM teknisnya belum merata, ini kualitas pelatihannya juga kurang kan. Banyaknya perlu peningkatan lah. Yang keempat itu ada ketergantungan subsidi pemerintah. Yang kelima itu ada sistem manajemen risiko keselamatan belum optimal. Jadi karena kurangnya kualitas SDM ini, ini tuh, dan banyak kapal tua itu, jadi itulah bakal ada kurangnya ini risiko keselamatan gitu. Selanjutnya kita akan membahas EVAS-nya PTSDP. Jadi kita bagian opportunity-nya ya. Yang pertama itu ada mobilitas masyarakat antar pulau meningkat, karena itulah ya terbesar juga kan di pelabuhan. Yang kedua itu pertumbuhan logistik nasional. Yang ketiga itu ada digitalisasi transportasi nasional. Keempat itu ada investasi infrastruktur pemerintah. Jadi karena ini di bawah naungan BUMN ya, itu juga kapasitasnya juga luas kan, jadi bisa jadi investasi lah gitu. Yang kelima itu ada pertumbuhan pariwisata. Selanjutnya ada trade ya, ancaman dari luar. Yang pertama itu ada cuaca ekstrim dan risiko kecelakaan laut. Jadi kan kalau misalnya badai kan bahaya ya, jadi mengganggu, terutama juga kan kurangnya
kapal-kapal bagus lah, jadi kapal-kapal lama juga gitu. Jadi karena kapal lama bukan berarti nggak kuat, tapi banyak yang rusak gitu loh, jadi kan butuh perawatannya lebih. Lalu persaingan moda, pesawat murah atau laut gitu. Terus yang ketiga itu ada lonjakan penumpang saat libur, ya kan bisa antrian panjang lah, komplain publik juga kan, mungkin bisa karena tiket online atau bisa datang langsung. Itu kan bisa, kalau online kan bisa webnya error gitu ya, kalau datang langsung juga antri panjang lah. Keempat itu ada fluktuasi harga, ini kan bisa biaya operasional membludak gitu ya, boncos lah. Yang kelima itu ada ketidakpuasan publik jika terjadi delay kan bisa mencoreng nama baik BUMN ya. Nah ini fase nih, kalau di bagian diagramnya itu di bagian yang pertama ya, di grow, bertumbuh terus kan. Nah ini strateginya ada strateginya ada modernisasi armada kapal untuk meningkatkan kapasitas dan keselamatan. Implementasinya itu ada kapal yang baru gitu atau armada yang baru, maksudnya SDM-nya gitu ya. Lalu strategi opportunity-nya selanjutnya itu ada ekspansi digitalisasi layanan, terus dengan kris itu pembayarannya gitu. Jadi contohnya program digitalisasi layanan Verizi. Terus penanggung jawabnya itu ada di Direktur Komersial dan Teknik Informasi. Lalu yang ketiga itu ada pengembangan pelabuhan terintegrasi, terminal ditambah, rest area ditambah, jadi logistiknya ditambah. Contohnya implementasi itu ada program pelabuhan nasional. Terus yang terakhir itu ada kerjasama pariwisata dengan Kemenparekraf untuk rute menuju destinasi wisata. Implementasinya itu ada program kemitraan pariwisata. Strategi ini ya, strategi weakness opportunity-nya kayak ada pembangunan dermaga tambahan untuk mengurangi antrian, terus mengoptimalkan sistem prediksi lonjakan penumpang gitu ya. Terus ini strength trade-nya ada penerapan dashboard real time, jadi ada real time lah, trafficnya itu ada macet gak atau cuacanya aman gak gitu lah pokoknya. Terus weakness trade-nya ada penambahan petugas darat, jadi supaya penambahan tugas darat dan manajemen antrian peak season gitu ya. Terus ada sistem monitoring BBM untuk mengurangi dampak fluktuasi harga. Nah ini ada balance score-nya ya. Untuk di finansial, fokusnya itu ada stabilitas pendapatan dan efisiensi biaya operasional penyeberangan ya. Ini kalau utamanya pendapatan tiket gitu-gitu lah ya. Terus selanjutnya ada customer, fokusnya ke kepuasan penumpang dan kualitas pengalaman perjalanan. Nah ini internalnya ini ada fokusnya ke kelancaran operasi kapal, kesiapan armada dan keselamatan. Utamanya itu ada ketepatan jadwal keberangkatan, gangguan operasional kapal gitu ya. Selanjutnya ada learning dan grow ya. Fokusnya ke kompetensi SDM-nya dan inovasi teknologi. Nah, cukup sekian. Terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.